Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita akan belajar bab 4 tentang Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Pengertian Al-Quran berasal dari bahasa Arab yaitu qoro'a, yang disebut fi'il madi yaitu yaqra'u, fi'il mudhari' qira'atan sebagai masdar. Secara bahasa Al-Quran adalah bacaan. Lalu secara istilah Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan oleh malaikat Jibril pada Nabi Muhammad dengan cara berangsur-angsur membacanya suatu pahala. Maka Allah menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra surat yang ke-17 ayat yang ke-9, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Di dalam Al-Quran telah jelas bahwa ada kata inna, menegaskan, menguatkan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah adalah sebagai petunjuk. Sebagaimana di dalam surat Al-Baqarah, itu ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Persamaannya adalah Al-Quran dijadikan petunjuk, jalan yang paling lurus, sehingga orang yang membaca dan mengamalkan pastilah dia dapat hidayah, petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya Al-Quran itu sebagai pemberi kabar gembira pada orang-orang yang mukmin. Siapa itu orang mukmin? Orang-orang yang beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Sehingga jelaslah Allah menjelaskan di dalam Al-Quran bahwa orang-orang yang beriman tidaklah hanya percaya kepada Allah, akan tetapi alladzina yu'minuna bil ghaib, yakin bahwa ada yang gaib. Apa itu yang gaib? Seperti halnya malaikat, surga dan neraka. Sehingga ketika kalian sampai ke tahapan mukmin, artinya adalah orang-orang yang beriman. Karena iman itu meliputi 3 hal. Ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkani. Orang tidak dipandang beriman kalau tidak cukup dengan 3 hal tersebut. Yang pertama adalah ma'rifatun bil qalbi, menyatakan di dalam hati bahwasanya Allah itu adalah satu. Wa qaulun bil lisani, disebut iman yang kedua adalah mengucapkan dengan lisan kalimat-kalimat thayyibah, seperti halnya zikir, memuji kepada Allah ataupun membaca Al-Quran. Itu bukti bahwa kalian beriman. Belum cukup sampai di nomor 2. Ada yang ketiga, ya adalah wa amalun bil arkani, mengerjakan dengan perbuatan. Ketika yang 3 itu sudah kumpul di dalam diri kalian, mampu mengamalkannya, maka jelaslah kalian disebutnya adalah orang-orang yang beriman. Tetapi jika salah satu hilang dari kalimat yang 3 tadi, ada yang 1 dan yang 2, tapi yang 3-nya tidak diamalkan, kalian belum dipandang beriman. Ada yang nomor 2 dengan yang nomor 3 kalian amalkan, nomor 1-nya tidak ada juga, itu tidak dipandang beriman. Maka itulah, pahamilah oleh kalian bahwa sekali lagi Al-Quran itu adalah pemberi petunjuk yang terbaik untuk kalian. Karena kehidupan kalian dari mulai tidur sampai tertidur lagi itu sudah diatur oleh Al-Quran. Sehingga apapun yang kalian lakukan ketika kalian mengamalkan sesuai tuntunan Al-Quran adalah suatu kebaikan, suatu pahala yang akan diberikan oleh Allah kepada kalian. Karena Rasul pernah bersabda di dalam hadisnya,
yaitu taraktu fikum amruni hadza lang tadillu abadan, kitabullah wa sunnati rasulih. Kata Rasul, saya telah mewariskan dua perkara yang kalau kalian berpegang teguh kepada kedua ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu yang dua? Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quran. Yang keduanya adalah sunnati rasulih, yaitu kesunahan-kesunahan Rasul yang mampu kalian lakukan. Maka kata Allah selanjutnya adalah menegaskan ketika kalian bisa mengamalkan semua itu, Al-Quran sebagai petunjuk, pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, maka Allah menegaskan di penghujung ayatnya, anna lahum ajran kabira. Allah sangat memberikan kabar yang sangat luar biasa, ketika kalian mampu mengerjakan itu maka pahalanya adalah ajran kabira, mendapat pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah penjelasan yang mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Untuk selanjutnya silakan kalian baca kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Jika ada yang tidak kalian pahami, silakan ditanyakan. Jika ada yang sudah paham, mengerti, silakan diamalkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.